Makasih ya Ibu, bisa ke ruang kerja lebih dahulu nanti dipanggil sama perawatnya. Ini ya nurse, data pasien yang sudah saya dapat. Terima kasih ya, Nurse. Sama. Atas nama Ibu Salma. Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk. Selamat pagi, Ibu. Hari ini Ibu ditemani dengan siapa? Anak saya Nurse Asia. Selamat pagi nurse. Halo, oke Kak Esya. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Asti. Saya adalah perawat yang akan melakukan sesi konsultasi pada hari ini. Sebelumnya benar dengan Ibu Salma? Ya Nurse, benar. Oke. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Tidak baik Nurse, saya merasa sangat sedih. Benar nurse, ibu saya itu sedih sekali dan murung nurse akhir-akhir ini. Saya lihat wajah Ibu Salma dan Kak Esya hari ini terlihat murung. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kalian berdua murung? Saya sedih Nurse, semenjak saya terkena kanker payudara stadium 4. Saya harus kehilangan payudara sebelah kiri saya Nurse. Saya merasa Tuhan tuh nggak adil sama saya. Benar nurse, jadi kedatangan kami ke sini yaitu berdiskusi terkait dengan mental yang dialami ibu saya nurse. Oh begitu ya, jadi Ibu merasa Tuhan tidak adil karena Ibu mengalami kanker payudara stadium 4 dan harus melakukan pengangkatan payudara sebelah kiri Ibu. Iya, benar Nurse. Jadi kedatangan kami ke sini yaitu untuk menanyakan apa sih solusi terkait dengan masalah yang dialami ibu saya terkait dengan mental ibu saya, begitu nurse. Oke, baik kalau begitu kita akan melakukan bincang-bincang ya Ibu dan melakukan konsultasi mengenai apa yang Ibu rasakan dan Ibu alami selama ini. Nanti Ibu tidak perlu malu-malu, Ibu terbuka sama saya karena nanti rahasia atau privasinya itu akan terjaga. Jadi yang akan mengetahui hanya saya, Ibu Salma, dan Kak Aisyah sendiri. Baik Nurse. Jadi hari ini kita akan melakukan perbincangan untuk mengetahui apa masalah yang Ibu Salma hadapi saat ini. Ibu Salma nggak perlu malu-malu ya nanti untuk mengatakan ke saya. Baik Nurse. Nah tujuan dari perbincangan kali ini adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa dan mental yang Ibu Salma alami. Nanti saya akan memberikan solusi dan tindakan untuk merawat Bu Salma agar merasa lebih baik lagi. Nah, dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Ibu Salma ataupun Kak Esya? Dari saya cukup nurse, bagaimana ibu? Dari saya juga cukup Nurse. Oke, baik kalau begitu. Untuk sesi perbincangan kita kali ini dilakukan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit ya. Apakah dari Ibu Salma bersedia? Bersedia Nurse. Oke, kalau begitu untuk tempat, apakah Ibu Salma ingin dilakukan di tempat lain seperti di taman atau Ibu Salma ingin di ruangan ini saja? Di sini saja tidak apa-apa Nurse. Oke, baik Bu. Oke Bu, kita akan mulai berbincang untuk mengetahui kondisi Ibu ya. Ya Nurse. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi dan pernafasan Ibu terlebih dahulu ya. Baik Nurse. Permisi ya Ibu. Ya. Oke Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan untuk tekanan darah, nadi dan pernafasan Ibu cukup normal ya. Akan saya lanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Nanti Ibu bisa jawab sejujur-jujurnya ya Ibu. Jangan takut mengenai rahasia karena nanti yang tahu hanya saya, Ibu dan Kakak Aisyah sendiri. Ya Nurse. Baik Ibu, bisa diceritakan secara singkat apa yang Ibu rasakan selama ini? Saya terkena kanker payudara stadium 4 Nurse. Belum lama ini juga saya udah menjalani operasi dan payudara kiri saya itu harus diangkat Nurse. Saya tuh nggak suka Nurse. Saya tuh bingung kenapa sih Tuhan nggak adil banget sama saya. Saya tuh bertanya-tanya kenapa harus saya merasakan hal ini semua Nurse. Saya merasa tuh hidup saya tuh nggak berarti Nurse. Mengenai hambatan komunikasi, apakah Ibu Salma mengalami hambatan komunikasi ketika bersama orang lain di sekitar Ibu?
Ada nurse, saya tuh merasa sangat malu, saya tuh merasa terlalu merepotkan keluarga saya juga tuh takut keluar rumah nurse, takut ketemu orang-orang karena kondisi saya itu sangat buruk banget. Jadi nurse, akhir-akhir ini ibu saya itu memang sudah lama sekali tidak beribadah nurse. Bisa diceritakan Kak Aisyah mengenai kegiatan spiritual Ibu Salma selama di rumah? Jadi begini nurse, sebelum ibu terdiagnosis kanker payudara, ibu rajin sekali untuk beribadah dan melakukan usaha kemoterapi nurse. Tapi ternyata takdir Allah berkehendak lain. Ketika ibu sudah kemoterapi, ternyata ibu memasuki stadium 4 dan ibu harus dioperasi payudaranya, pengangkatan payudara sebelah kiri. Jadi setelah itu saya tidak pernah melihat ibu untuk beribadah lagi nurse. Oh, jadi selama di rumah Ibu Salma jarang melakukan ibadah ya Ibu? Iya nurse. Oke, jadi apakah rasa sakit yang Ibu Salma alami itu sangat sakit sehingga membuat Ibu Salma jarang melakukan ibadah? Ya nurse, saya merasa tuh sangat sakit. Saya sakit fisik, terus pikiran saya juga mulai sakit nurse. Nah, bahkan gara-gara kondisi saya yang seperti ini, saya tuh merasa sia-sia berdoa pada Tuhan karena Tuhan tuh gak bakal ngabulin doa saya nurse. Saya tuh kayak percuma banget. Saya ngirain itu cuma ujian buat saya, tapi semakin saya berdoa, semakin saya beribadah, saya semakin parah nurse. Tuhan tuh gak adil banget buat saya. Oke, untuk kesedihan Ibu jika diukur dari angka 1 sampai 10 dengan angka 10 paling sedih dan angka 1 tidak sedih, berada di angka berapa Bu rasa sedihnya Ibu? 10 nurse, saya sangat sedih. Oke, setelah kita melakukan perbincangan hari ini, Ibu mengalami yang namanya distress spiritual ya Ibu? Distress spiritual itu apa ya nurse? Oke, jadi distress spiritual itu adalah kesulitan untuk menilai hubungan tujuan hidup melalui hubungan dengan Tuhan maupun dengan orang lain Ibu. Seperti yang Ibu Salma alami selama ini, Ibu Salma menderita kanker payudara stadium 4 dan sehingga dilakukan pengangkatan payudara sebelah kirinya. Ibu Salma juga sudah berdoa kepada Tuhan, namun tidak ada tanda-tanda kesembuhan dan juga Ibu Salma merasa bahwa doa Ibu Salma itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, dan juga hingga sampai saat ini Ibu Salma tetap mengalami sakit secara fisik maupun mental. Baik nurse, jadi bagaimana ya nurse caranya agar ibu saya ini semangat lagi dalam beraktivitas dan beribadah kembali nurse? Nah, Kakak Aisyah dan Ibu Salma tidak perlu khawatir, tenang, dan karena nanti saya akan memberikan perawatan dan sesi konsultasi kepada Ibu Salma agar Ibu Salma merasa lebih baik lagi. Nah, Ibu Salma juga harus percaya bahwa itu tidak apa-apa Ibu, pengangkatan payudara sebelah kiri itu tidak apa-apa. Ibu Salma tetap harus berdoa kepada Tuhan, siapa tahu bisa mendekatkan diri juga kepada Tuhan. Ibu Salma juga tetap harus berbaur kepada masyarakat, karena Ibu Salma bisa menceritakan kepada masyarakat bahwa Ibu Salma sudah hebat berjuang selama ini melawan kanker payudara gitu Bu. Nah, Ibu Salma juga tidak perlu khawatir untuk merepotkan orang lain, karena dari sini terlihat bahwa Kakak Aisyah itu sangat khawatir waktu saya bilang Ibu Salma mengalami distress spiritual. Saya takut nurse untuk ibadah lagi, takut Tuhan tuh nggak mau ngabulin doa saya. Terus saya juga selama ini merasa gelisah sama cemas nurse dengan kondisi saya yang seperti ini. Oke Ibu, itu tidak apa-apa Ibu. Jadi Ibu tetap harus beribadah ya Ibu, karena setiap orang itu memiliki takdir baik dan takdir buruk Ibu. Mungkin Ibu Salma mengalami takdir buruk sekarang karena Ibu Salma mengalami kanker payudara dan merasa sedih akan hal itu. Itu tidak apa-apa Ibu. Untuk selanjutnya nanti mungkin saya akan menjadwalkan untuk konsultasi bersama Ustadz ya Ibu. Apakah Ibu Salma bersedia? Bersedia sekali nurse. Nah, nanti akan ada obat ya Ibu untuk Ibu
minum secara teratur. Nanti Ibu Salma harus minum obat tersebut secara teratur sesuai dengan dosis ya. Nanti Ibu Salma juga harus rutin melakukan konsultasi dengan saya maupun dengan Ustadz ya Ibu, agar keadaan Ibu Salma itu lebih baik gitu. Nanti insya Allah ketika Ibu sudah rajin untuk melakukan konsultasi, terapi, dan juga minum obat, insya Allah apa yang Ibu alami itu akan sembuh Bu. Baik nurse, saya akan mengikuti arahan dari nurse, dokter, dan Pak Ustadz. Wah, karena Ibu sudah berusaha, saya ada hadiah Ibu buat Ibu. Terima kasih banyak ya nurse. Iya Ibu, sama-sama. Jadi ibuku itu nanti Ibu bisa menulis semua yang Ibu rasakan di situ. Ibu bisa menganggapnya sebagai teman curhat dengan menulis ya Ibu, agar Ibu merasa lebih tenang dan lebih lega begitu ya Ibu. Baik nurse. Wah, terima kasih sekali ya nurse, terima kasih banyak. Ibu semangat terus ya dan semakin rajin untuk beribadahnya. Iya, sama-sama Ibu Salma dan Kak Esya. Nah, sudah selesai nih Bu perbincangan kita hari ini. Bagaimana Bu rasanya setelah kita berbincang hari ini? Saya merasa lebih lega nurse setelah saya menceritakan apa yang saya rasakan selama ini. Wah, berarti sudah lebih baik ya Ibu ya. Dan nurse. Oke Bu, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai apa yang harus Ibu lakukan agar Ibu merasa lebih baik lagi. Saya harus konsultasi dengan Ustadz lebih sering lagi. Terus saya juga harus minum obat secara rutin biar saya kondisi lebih membaik. Terus saya juga harus lebih mencoba untuk berbaur dengan masyarakat. Iya, benar banget Ibu. Oke, kalau begitu cukup ya Ibu ya. Saya akan menjadwalkan untuk konseling selanjutnya. Apabila minggu depan dilaksanakan konseling minggu depan di jam 8 pagi, apakah Ibu bersedia? Bersedia nurse. Oke, untuk tempatnya apa Ibu mau di tempat lain atau tetap di ruangan ini Bu? Mungkin bisa di taman saja ya nurse, biar saya bisa merasakan udara segar. Boleh Ibu. Oke, karena sesi konselingnya sudah selesai, terima kasih ya Ibu atas kunjungannya hari ini. Terima kasih atas ceritanya juga. Semoga Ibu lebih baik lagi ya Ibu. Sampai jumpa di konsultasi selanjutnya ya di minggu depan. Terima kasih nurse. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Ibu dan Kak Aisyah. Terima kasih nurse. Iya, sama-sama Ibu. Mari nurse. Tetap semangat Ibu.